Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak tanpa pernah kita memintanya, dan juga bukan karena kita berhak menerimanya. Semua nikmat yang kita rasakan hingga saat ini, terutama nikmat hidayah, semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus menjaga dan menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, dengan hati yang semakin mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala, dengan lisan yang selalu berzikir, terutama senantiasa membasahi lisan kita untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudian bersyukur secara amal dengan selalu menjaga salat 5 waktu yang merupakan kunci kebaikan amal. Kunci kebaikan amal manusia adalah salat. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk, salat yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, salat yang dikerjakan pada waktunya sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang sabar, dan memiliki hati yang baik, hati yang ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa tujuan kita berada di dunia ini. Untuk apa kita berada di alam yang fana ini? Di mana posisi kita? Di mana pula posisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling muliakan? Kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala dengan fitrahnya, akalnya, dan dengan iman dan amal ibadahnya. Bahkan manusia yang beriman,
dan beramal soleh lebih mulia dari malaikat. Mengapa demikian? Karena malaikat makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tanpa perjuangan dan proses. Sementara manusia untuk menjadi mukmin, menjadi seorang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membutuhkan perjuangan dan proses yang begitu panjang, sehingga proses inilah yang menjadi sebab Allah lebih memuliakan manusia daripada malaikat. Kita dalam kehidupan ini yang harus kita pahami adalah bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Karena dengan istiqomah manusia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah istiqomah. Oleh karenanya istiqomah selalu dikaitkan dengan hati dan amal. Dan dua hal itulah, yaitu hati dan amal kita, yang akan kita bawa, yang akan bersama kita ketika kita kembali kepada Allah dengan kematian. Makanya yang paling kita jaga di dunia ini adalah hati dan amal kita. Memastikan hati agar ridha kepada Allah, dan amal yang kita amalkan adalah amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Kalau kita menjaga hati kita dan juga menjaga amal kita hingga akhir hayat, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjaga kita dan melindungi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 102 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tabaraka wa ta'ala memulai firman-Nya dengan memanggil orang-orang yang beriman, menyapa hamba-Nya yang beriman. Kata Ibnu Abbas, apabila Allah tabaraka wa ta'ala menyapa hamba-Nya dengan memulai atau memanggil hamba-Nya dengan panggilan iman, maka itu adalah tanda Allah akan memberitahu sesuatu yang penting atau memberikan perintah penting. Apakah perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan, yang namanya larangan. Jadi setiap ada panggilan iman, selalu setelah itu ada perintah. Ya, misalnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah memanggil hamba-Nya dengan panggilan iman, lalu setelah itu ada perintah untuk berpuasa. Ya, kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan perintah untuk meninggalkan larangan.
Misalnya Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka buruk. Jadi kalau ada panggilan iman, biasanya selalu disebutkan setelah itu perintah Allah atau larangannya. Nah, di ayat 102 ini, di Ali Imran, Allah Azza wa Jal mengeluarkan perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perintah untuk menjaga hati dan amal. Bagaimana cara menjaga hati? Kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Di situ ada penekanan. Ada penekanan kata haqqa tuqatih. Artinya menjaga hati itu tidak mudah. Sehingga Allah katakan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sebenar-benarnya. Takwa, coba diperhatikan, takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Semua kata di dalam Al-Quran dari kata takwa memiliki 3 makna. Yang pertama, takut kepada Allah. Misalnya Allah berfirman, fattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maknanya, ya, fattaqun di sini artinya takutlah kalian kepadaku. Jadi makna takwa yang pertama adalah takut kepada Allah. Makna yang kedua dari kata takwa di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, ya, adalah taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Di sini taat artinya amal. Jadi takwa bisa berarti hati yang takut kepada Allah, juga bisa berarti, ya, amal yang bernuansa ketaatan, yang bernuansa sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan amal bernuansa taat sehingga amal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna takwa yang ketiga, makna takwa yang ketiga adalah menjaga jarak dari maksiat, wal ibti'adu 'anil ma'siyah aw at-tanazzuhu minadz dzunub. Menjaga jarak dari maksiat. Artinya apa? Sebagaimana yang dituturkan Ibnu Qayyim rahimahullah, hati sehat itu, hati yang sehat itu hati yang tidak mengandung apapun di dalamnya, segala macam penyakit dan virus, ya. Kemudian hati yang sehat itu, kata Ibnu Qayyim, yang memiliki daya tahan yang kuat, yang memiliki daya tahan yang kuat. Jadi hati itu tidak mengidap penyakit atau terdapat di dalam hati virus atau apapun yang melemahkannya, ya, yang melemahkannya. Seperti kalau hati itu syubhat, syahwat. Yang kedua, memiliki daya tahan yang kuat, yaitu al-mudawamah 'ala ta'ah, konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian senantiasa melakukan hal-hal yang menyempurnakan, ya, menyempurnakan kekuatan dan kesehatan hati. Nah, menjaga jarak dari maksiat, meninggalkan maksiat, itu cara mengeluarkan virus, mengeluarkan penyakit
yang menggerogoti hati. Makanya di sini intinya adalah menjaga jarak dari maksiat, intinya adalah menjaga hati. Jadi kalau kita kembali ya tentang masalah kebahagiaan, intinya adalah bagaimana kebahagiaan manusia atau bagaimana hati dan amal manusia, maka begitulah kebahagiaannya. Karena Nabi SAW telah menegaskan kebahagiaan manusia ditentukan oleh hatinya. Ditentukan oleh hatinya. Bagaimana hatinya, maka begitulah kebahagiaan yang dirasakan. Hati yang bahagia, Rasulullah SAW menegaskan kebahagiaan ditentukan oleh hati. Kata Nabi alaihissalam, innal ghina ghinal qalb, bahwa sungguhnya kebahagiaan itu hanya dirasakan oleh hati. Amal itu menyempurnakan kebahagiaan. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana hati ini bisa tenang, hati ini bisa teduh, hati ini bisa merasakan kesejukan, hati ini bisa merasakan kebahagiaan. Hati yang tenang, hati yang disebut oleh Allah adalah al-qalbul mutmain, hati yang tenang. Hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang murni, dengan cinta yang tulus. Oleh karenanya, kenapa kita harus memeluk agama Islam? Karena dengan memeluk agama Islam, mengikuti ajarannya, akan membuat hati semakin cinta kepada Allah. Karena semua ajaran Islam sesuai dengan fitrah. Semua ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Semuanya sesuai dengan fitrah. Lalu kenapa setelah Islam harus beriman? Karena Islam itu sendiri artinya siap mengikuti, siap tunduk, siap taat, ya, siap mengikuti dan taat segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menjelaskan tentang apa itu Islam, kata beliau, al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal wara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi siap nurut, siap taat, itu arti Islam. Aslama yuslimu, berserah diri. Secara etimologi atau secara bahasa, Islam itu artinya siap berserah diri kepada Allah. Ya siap nurut gitu lah. Nurut untuk apa? Nurut untuk beriman. Makanya ketika seorang belum masuk Islam, dia sulit untuk beriman. Karena orang kafir itu dia artinya tidak siap nurut, tidak siap patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak siap nurut, susah. Makanya kalau ingin bahagia yang datang dari Allah Jalla wa Ala, dia harus muslim dulu, artinya siap patuh, siap menjalankan perintah Allah.
Nah, setelah Islam diperintah oleh Allah untuk beriman. Nah, pertanyaannya, apa itu iman? Iman itu artinya, ya, kalau kita melihat kepada misalnya definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata mereka, al-imanu qaulun, al-imanu i'tiqadu bil jinan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Iman itu artinya, ya, membenarkan atau dan meyakini dengan hati, bil jinan. Kata Syekh Shalih Al-Syekh adalah definisi iman, ingat 3 nun. I'tiqad, tasdiqun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalu bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, ujungnya nun, ya, jinan, lisan, arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, yaitu arkan, yaitu jawarih, ya. Tapi perhatikan, iman itu kata ulama dimulai dengan meyakini dengan hati, meyakini dengan hati. Siapa yang kita yakini? Allah, Allahu Jalla wa Ala. Apa kewajiban kita kepada Allah? Bertauhid. Mari kita kembali kepada syarat la ilaha illallah. Apa itu syarat la ilallah? Syarat la ilallah itu ada 7. Yang pertama, ilmu. Jadi kita untuk sampai kepada tauhid, kita harus mengenal Allah. Ilmu, al-ilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalilah Allah. Jadi tidak mungkin kita bertauhid, tidak mungkin kita mencintai Allah Jalla wa'ala dan mengagungkannya kalau kita tidak mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Coba kita sedikit bahas tentang Asmaul Husna. Ada hal penting yang harus kita buka di sini. Kita kuak di sini. Apa itu? Kenapa Asmaul Husna hanya 99 nama? Padahal faktanya Asmaul Husna lebih dari 99. Dari mana Allah Jalla wa'ala membatasi Asmaul Husna 99? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, ihsa itu tidak hanya berarti menghitung, yaitu memahami, menghayati dan mengamalkannya. Jadi siapa yang memahami Asmaul Husna, menghayatinya dan mengamalkannya, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa jumlah nama Allah itu tidak terbatas. Bukan sekedar 99. Kalau kita teliti, melakukan penelitian, kenapa Nabi di satu sisi membatasi nama Allah 99 atau menyebutkan 99 nama, tapi di sisi lain, pada kesempatan yang lain, beliau menyebutkan bahwa nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Dalam doa Nabi alaihissalam, beliau bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang kau ajarkan kepada hamba-Mu, yang kau turunkan melalui kitab-Mu. Dan ini syahidnya yang perlu kita garis bawahi adalah di mana Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaihi berkata, dan namamu yang kau rahasiakan dari kami, awis ta'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak, dan namamu yang engkau rahasiakan dari kami. Artinya nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Tapi kenapa Rasul di awal mengatakan jumlahnya 99? Para ulama menjelaskan, tidak ada paradoksi di sana. Laisa thammata ta'arud. Tidak ada di sana kontradiksi. Apa maksudnya? 99 nama, 99 asmaul husna. Perhatikan, dan ini dijelaskan di Ibnu Qayyim dalam Asmaul Husna. 99 nama yang Allah dan Rasulnya beritahukan kepada kita. Jadi yang kita ketahui, ingat, nama Allah tidak terbatas. Tetapi yang kita ketahui melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Asmaul Husna yang dapat membuat hati manusia dan amalnya beribadah dengan sempurna. Itu. Dengan kata lain, 99 nama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, 99 itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kenapa? Karena 99 nama Allah itu yang membuat hati kita menjadi cinta kepada Allah, membuat amal kita menjadi soleh di mata Allah. Kapan kita mengabaikan sebagian Asmaul Husna, hati akan menjadi sakit, amal pun menjadi rusak. Makanya tidak boleh ada ifrat, juga tidak boleh ada tafrid. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, karakteristik dari umat Islam adalah umat yang wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami jadikan umat Islam sebagai umat yang tengah, tidak berlebih dan tidak meremehkan. Apa yang diremehkan, yang tidak boleh diremehkan, apa yang tidak boleh dilampaui batas? Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Asmaul Husna, Fikih Asmaul Husna, kata beliau, pada Ar-Rahman ada yang membuat seorang hamba beribadah kepada Allah dengan nama Ar-Rahman. Jadi masing-masing nama Allah itu ada ibadah tersendiri. Pada Ar-Rahman ada ibadah tersendiri, ibadah hati dan ibadah amal. Pada Ar-Rahim ada ibadah tersendiri. Pada Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua nama Allah yang sahih dari hadis dan juga dari Al-Quran, semuanya memberi kemaslahatan hati dan amal. Makanya coba perhatikan, kenapa Aisyah, ibu kita, bunda kita, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul, kata Aisyah, kanat khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa maknanya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika Aisyah radhiyallahu anhum menjelaskan tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau katakan akhlak Nabi Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu adalah ayat yang memberikan data secara lengkap tentang Allah.
Intinya Al-Quran itu Allah, karena Al-Quran itu surat cintanya Allah. Sepertiga dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang memberitahukan kita tentang Allah. Apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi Al-Quran? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang menjalankan dan mengamalkan dalam beribadah kepada Allah, dalam rangka beribadah, menjalankan seluruh Asmaul Husna. Jadi semua Asmaul Husna yang pertama mengamalkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna mengamalkan, mempraktekkan Asmaul Husna adalah Rasulullah. Karena beliaulah yang mempraktikkan Asmaul Husna yang pertama dan dikerjakan dengan sempurna. Oleh karenanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Disebut akhlak beliau Al-Quran. Jadi kebaikan, ibadah, akhlak itu titik tolaknya apa? Asmaul Husna. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa titik tolak ibadah seorang hamba adalah Asmaul Husna. Tidak kurang dan tidak lebih. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah kaitkan antara ibadah dengan Asmaul Husna. Allahu Jalla wa'ala berfirman, walillahil asmaul husna. Perhatikan ini ayat yang mulia ini. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang sempurna. Maka beribadahlah dengannya. Di sini ada kata doa. Kata Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah, doa di dalam ayat ini mencakup doa, dua macam doa. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa permohonan. Kedua-duanya adalah ibadah. Singkatnya apa? Bahwa kualitas ibadah kita kepada Allah ditentukan oleh Asmaul Husna. Apa sih maksudnya? Penjelasannya terlalu panjang ini. Intinya bahwa Islam itu dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, semuanya itu adalah perangkat untuk mengamalkan Asmaul Husna. Inti dari Asmaul Husna apa? Tauhid. Puncak dari tauhid apa? Tauhidul ibadah. Makanya ketika para ulama dengan hasil penelusuran terhadap dalil, disebutkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan bahkan Imam Abu Hanifah dan banyak para ulama, bahwa tauhid itu ada tiga, ada tauhidul asmaul husna, ada tauhidul rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asmaul husna, asmaul sifat, tauhid tentang nama dan sifat Allah, ada tauhid tentang rububiyah, tentang perbuatan Allah yang maha besar, ada tauhid ibadah. Tapi puncak tauhid, tauhid ibadah. Bagaimana menyederhanakan teori ini? Mudah. Intinya, hati ini akan baik, hati ini akan bahagia ketika mencintai Allah. Makanya iman itu, iman yang di hati, iman itu artinya cinta kepada Allah, yang dibuktikan dengan ketaatan. Jadi apa itu iman? Ilmu dan amal. Itu iman. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Amal apa?
amal yang merupakan bukti cinta, yang disebut dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang akan menjadi bekal akhirat. Karena ada amal yang soleh, ada amal yang tidak soleh. Perhatikan ini, pahami dengan baik. Ya, jadi kita harus membuat hati kita ini harus baik. Kalau ingin kita menjadi orang baik, maka kita harus berusaha menjadikan hati kita baik. Siapa yang membuat hati baik? Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita yang berikhtiar. Bagaimana Allah membuat hati kita baik, bersih, sehat, kuat, sabar, tabah, bersyukur, bertakwa, bertawakal? Allah. Karena Allah yang membolak-balik hati kita. Apa sebabnya? Kita dulu yang memulai. Fa innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Jadi dalam kebaikan kita harus memulai. Kecenderungan sudah Allah siapkan. Bagaimana memulainya? Berusaha untuk membuat kita mengenal Allah, membuat hati ini mengenal Allah Azza wa Jalla, membuat hati ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati yang soleh atau orang soleh, apa itu orang soleh? Laki-laki soleh, wanita soleha. Siapa itu laki-laki soleh? Siapa itu perempuan soleh? Soleha, yang cinta dan takut kepada Allah. Dan itu yang jelaskan para ulama. Tidak dikatakan soleh, tidak dikatakan soleha sampai muslim dan muslimah itu cinta dan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kesolehan itu tidak ditentukan oleh penampilan. Penampilan itu hanya implikasi. Tutur kata yang baik juga dampak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kalau kita ingin berpenampilan syar'i, tolong akarnya bagus. Kalau kita ingin merawat sebuah taman atau ingin memiliki pohon yang rindang, jangan perhatikan daunnya, dia akan rontok di kemudian hari. Kenapa? Karena sehatnya pohon itu ditentukan oleh akarnya. Jangan wanita hanya berhijab, bercadar, tapi mengabaikan hatinya. Karena yang penting itu bukan pakaiannya, tapi istiqomahnya. Istiqomah. Apa yang saya sampaikan itu bukan berarti menganggap jilbab tidak penting, hijab tidak penting, cadar tidak penting, bahkan tidak perlu, tidak begitu pemahamannya. Maksudnya adalah kita harus bisa mendudukkan perkara agama dengan baik, bahwa semuanya yang ada dalam diri kita, semuanya yang kita amalkan, titik tolaknya apa? Hati. Kita tidak hanya ingin soleh sekarang, kita tidak hanya ingin baik lusa, minggu depan, kita ingin tetap baik sampai ajal menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kesolehan kita itu ditentukan oleh akhir hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi kalau kita ingin menghadirkan amal soleh, ingin menghadirkan amal kebaikan, tolong amalkan dengan hati. Apa itu? Ikhlas. Karena ikhlas itu pilar istiqomah, pondasi istiqomah. Coba tengok surah Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
Apa kata Allah? Di ayat itu Allah tekankan, Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak menginginkan amal kita. Yang Allah inginkan hanya amal yang ikhlas, yang dikerjakan dengan hati. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin." Tidaklah mereka diperintah, disuruh untuk beramal. Kata agama, ad-din. Ingat, kata ad-din di Al-Quran memiliki dua makna. Tolong diingat dan dicatat. Jadi kata ad-din yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu agama. Apa artinya? Para ulama, para mufassir menjelaskan kata ad-din, misalnya inna dina indallah Islam, dinul Islam, agama Islam. Kata ad-din berarti atau memiliki dua makna. Makna yang pertama apa? Amal. Jadi orang beragama Islam ya harus beramal. Misal kita ketemu dengan wanita, tapi tidak berhijab, masih buka aurat, tanya, Mbak agamanya apa? Islam. Kok nggak berhijab? Memang kenapa? Memang yang penting kan terserah orang. Tanya, Mbak tahu nggak Mbak apa itu Islam? Nggak tahu. Agama Islam itu artinya agama amal. Ketika Mbak masuk Islam, berarti Mbak harus siap beramal. Amal wajib, yang wajib atas laki-laki apa? Dia kerjakan. Yang wajib atas perempuan apa? Dia kerjakan. Salah satu amal yang wajib atas perempuan adalah berhijab. Berarti kalau Mbak Islam, Mbak harus berhijab. Karena agama itu amal. Tanya lain, kita ketemu orang lain misalnya. Ada seorang laki-laki, dia tidak sholat. Kita tanya, Mas, kenapa nggak sholat? Memangnya kenapa? Yang penting kan hatinya baik. Itu urusan saya dengan Allah, dengan yang di atas. Ngapain Anda ngurusin saya? Ingatkan, Mas, sholat itu amal. Islam itu amal. Jadi orang yang Islam atau Muslim itu harus beramal. Dan amal utama dalam Islam adalah sholat. Jadi kalau dia Muslim, dia harus sholat. Kalau saya nggak mau sholat, Anda keluar dari Islam. Kalau tidak mau beramal, kalau tidak mau sholat, ya jangan Muslim. Itu logikanya begitu, analoginya begitu. Jadi yang namanya secara bahasa aja, yang namanya Islam itu, agama itu ya amal. Jadi kalau orang beragama Islam malas beramal, berarti dia sebetulnya sedang merusak makna Islam itu sendiri. Islam itu amal, berbuat. Jadi orang itu tidak boleh pasif. Selain beramal untuk menunaikan hak Allah, juga harus beramal menunaikan hak manusia. Jadi manusia itu harus terus beramal sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kemudian makna ad-din yang kedua, makna agama. Agama itu artinya apa? Balasan. Jadi kenapa kita beragama Islam? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keadilan. Jadi orang yang mendapatkan keadilan dari Allah hanya orang Islam. Karena Islam itu balasan. Makanya orang kafir sebaik apapun dia, sebanyak apapun kebaikannya, dia tidak akan mendapatkan keadilan. Apalagi keutamaan, rahmat. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya iman, karena dia bukan Muslim. Dia hanya dibalas oleh Allah di dunia, tapi di akhirat sama sekali kenikmatan akhirat tidak akan dinikmati oleh orang kafir. Haram hukumnya orang kafir merasakan nikmat akhirat. Wallahi keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang mengandung hikmah, keadilan yang dibungkus oleh rahmat adalah keadilan yang dirasakan oleh orang Islam. Apa makna Islam? Yaitu balasan, al-jaza. Makna Islam adalah jaza. Jadi kalau kita ingin dibalas oleh Allah, senyum kita dibalas oleh Allah dengan pahala, sedekah kita yang sedikit dibalas oleh Allah dengan pahala, ya Muslim. Jadi Allah akan membalas setiap keringat kita, setiap tetes dari keringat kita, secuil apapun amal kita, selama kita Muslim. Itulah hebatnya Islam. Jadi makna Islam
adalah amal dan balasan. Kembali lagi para jemaah, kita tidak usah bahas tentang tutur kata dulu ya, tutur kata yang baik. Kita tidak usah bahas dulu tentang amal yang baik. Mari kita bahas hati. Hati ini adalah komandan. Hati ini adalah raja. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahui di balik tubuh ada segumpal daging. Jika baik akan baik seluruh tubuh, jika rusak akan rusak seluruh tubuh. Apa kata Abu Hurairah? Al-qalbu kal malik wal jawarihu kal a'dha. Hati ini ibarat raja, sementara anggota tubuh yang lain adalah anak buahnya. Bagaimana hati, begitulah anak buahnya. Jadi para jamaah, bagaimana kita menjadi orang yang soleh, menjadi wanita solehah? Caranya, perbaiki hati. Tidak mungkin ada cabang kalau tidak ada pusat. Kok ujuk-ujuk langsung ada cabang? Gak mungkin. Pusatnya yang sehat, pusatnya maju, baru nanti buka cabang. Tutur kata kita baik, bernuansa dzikir, amal kita baik, didominasi oleh amal soleh, ketika hatinya baik. Bagaimana hati baik? Hati yang baik adalah hati yang cinta kepada Allah. Nah, ini penting. Pertanyaannya, bagaimana hati ini mencintai Allah Jalla wa'ala? Perhatikan. Yang pertama, kita harus mengenal Allah. Bahkan lebih mengenal Allah daripada anak kita sendiri. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, mengenal Allah melalui sifatnya yang maha tinggi, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat kauniyah, melalui alam semesta ini. Di balik kesempurnaan alam terdapat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah. Ini penting. Lebih mengutamakan agama di atas segalanya, ridho Allah di atas segalanya. Jadi kita harus lebih mengenal Allah dan mencintai Allah, lebih mencintai orang-orang yang lebih Allah cintai, lebih membenci orang-orang yang dibenci Allah. Jadi hati kita harus sama dengan apa yang Allah inginkan. Itu dulu. Nabda'u bima bada Allah bi. Mana yang lebih Allah prioritaskan, mana yang lebih Allah cintai, mana yang lebih Allah benci. Cintai yang Allah cintai, benci yang Allah benci. Kalau kita tidak punya hati seperti itu, jangan harap mencintai Allah. Coba lihat bagaimana di masa sahabat Rasulullah. Dulu sahabat Rasulullah. Sekarang kita contoh saja laki-laki dari mereka. Mereka itu sangat kecanduan khamr. Sangat, ya, orang-orang yang sangat tercandu oleh khamr. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah sahabat untuk meninggalkan khamr secara total. Fastanibu, kata Allah, tinggalkan secara total. Padahal saat itu masih ada, bahkan masih banyak sahabat Rasulullah yang masih suka minum khamr. Dan berat sebetulnya untuk meninggalkan khamr. Tapi karena mereka lebih mengutamakan ridha Allah, karena Allah perintahkan fastanibu, tinggalkan secara total. Apa yang mereka lakukan? Ketika hati masih jatuh cinta kepada khamr, tapi mereka tinggalkan itu demi ridha Allah, demi meraih ridha Allah Jalla wa'ala, sampai mereka buang, tumpahkan khamr, sampai diriwayatkan pada saat itu kota Madinah penuh dengan
penuh dengan air, ya, dialiri oleh khomer yang berasal dari rumah-rumah sahabat yang mereka simpan di rumah mereka, ditumpahin semua, ya, ditumpahin semua. Demi apa? Demi mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana sahabat wanita ketika turun ayat hijab. Kata Aisyah, kami dulu waktu belum turun ayat hijab, kami masih membuka aurat. Setelah turun ayat hijab, yudnina alaihinna min jalabibihin, dalam surat An-Nur. Apa yang mereka lakukan? Kami nggak punya bahan, kami nggak punya hijab, kami nggak punya cadar. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka ambil tirai yang menutup jendela rumah mereka, mereka pakai untuk menutup aurat mereka. Bayangkan, mereka korbankan tirai yang menutup jendela untuk menutup aurat mereka. Mereka pakai ada kain apapun yang ada di rumah mereka, dia korbankan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah itu kuncinya adalah mengutamakan ridha Allah di atas segalanya. Yang kedua, bagaimana caranya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mencintai Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua adalah kita harus menjaga hati ketika mencintai selain Allah. Dengan cara apa? Jangan mencintai siapapun di dunia ini, jangan menyayangi siapapun di dunia ini, termasuk anak, kecuali cinta karena Allah. Jangan pernah mencintai anak karena mereka buah hati kita. Salah itu keliru. Cintailah anak karena perintah Allah. Jadi jangan pernah mencintai anak karena kebaikan mereka, ketaatan mereka, karena mereka anak yang nurut, anak yang patuh. Sementara anak yang tidak patuh kita kurang sayangi, kurang cintai. Itu tidak benar. Kita dalam mencintai anak bukan karena kelebihan mereka, bukan pula karena kekurangan mereka. Cintailah anak karena perintah Allah. Tutup mata hati kita, apakah anak ini baik, soleh, tidak soleh, nurut atau tidak nurut. Kita tidak lihat itu. Saya mencintai mereka karena perintah Allah. Jadi tidak ada yang namanya sakit hati orang tua, sakit hati sama anak, itu tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak lihat kebaikan dan keburukan anak dalam menyayangi anak. Yang dia lihat itu Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan untuk mencintai anakku, ya Allah. Sami'na wa ta'na. Tapi anak saya tidak nurut, ya Allah. Kata Allah, sayangi dia. Jadi kita menyayangi anak kita karena Allah, karena perintah Allah. Jadi kalau kita menyayangi anak kita karena perintah Allah, walaupun anak kita tidak menghargai kita, walaupun anak kita durhaka kepada kita, tidak sakit hati kita, karena hati kita selalu melihatnya Allah. Saya tidak sakit hati. Kenapa? Bahkan mampu memaafkan segala kesalahan anak, karena saya selama ini mencintai dan menyayangi anak saya karena perintah Allah. Ini penting cara untuk membuat hati ini semakin cinta kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana caranya kita semakin jatuh cinta kepada Allah dengan hati kita? Kita harus mencintai semua yang Allah cintai. Belajar kalau belum bisa. Membenci semua yang Allah benci. Belajar bertahap kalau tidak bisa seluruhnya. Itu mutlak. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang anak muda. Dia tanya, Ustadz, saya ini tubuh saya penuh tato. Hukumnya apa ya? Tapi kan tatonya gini, Ustadz. Tatonya itu kan bukan tato yang aneh, yang aneh gitu ya. Tato saya kan nama orang tua saya, nama ibu, nama ayah. Bukan tato foto cewek, Ustadz. Bukan tato apa misalnya binatang, singa misalnya. Tapi tatonya wajar. Kita tato tubuh saya dengan nama ibu misalnya, atau foto ibu. Kan ibu kan tidak ada mantan. Kenapa nggak boleh?
Kok dilarang? Bahkan saya dengar nih Ustadz, maaf ya, katanya orang yang mentato dirinya itu dilaknat oleh Allah. Saya nggak masuk akal bagi saya Ustadz. Lalu saya jawab begini, saya bilang, bro, lu tahu nggak kenapa tato itu diharamkan oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah? Itu kenapa Ustadz? Masalahnya tato saya bukan tato wanita telanjang, bukan tato yang aneh-aneh. Tato saya foto ibu saya, foto bapak saya. Saya yang sangat menghormati mereka, sehingga saya ingin kenang mereka melalui tato yang ada di tubuh saya. Saya bilang, tato walaupun itu foto ibumu, foto ayahmu, walaupun itu nama orang tuamu, nama anakmu, apapun itu, tetap haram dan dilaknat oleh Allah. Tahu nggak kenapa? Karena Allah tidak suka tato. Gimana? Anda mau protes? Allah tidak suka. Titik. Tidak koma, tapi titik. Ketika saya menyampaikan Allah tidak suka tato, udah dia bingung deh. Kewajiban kita apa? Menerima dan mentaati. Dia sukanya tato, bagi dia tuh bagus gitu, seni, art. Tapi ketika dia muslim, dia sadar bahwa dia itu harus taat, mencintai yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Harusnya apa? Samina wa ta'na. Jadi kalau kita ingin bahagia, benci semua yang Allah benci, cintai semua yang Allah cintai. Tato sesuatu yang Allah benci, bersihkan, hentikan, bersihkan yang sudah menjadi tato dalam tubuhmu. Ini bukan haram atau tidak haram. Ini bukan masalah hukum. Masalahnya adalah Allah membenci tato. Dan dalam hal yang lain pun sama. Ini 3 cara agar hati ini semakin cinta kepada Allah. Lebih mengenal Allah, lebih mencintai Allah daripada siapapun, daripada apapun. Yang kedua, cara untuk membuat hati semakin cinta Allah adalah jangan menyayangi siapapun di dunia ini, jangan mencintai apapun di dunia ini kecuali karena perintah Allah. Itu cara menjaga hati agar tetap baik. Yang ketiga adalah mencintai semua yang Allah cintai, membenci yang Allah benci. Itu 3 tidak boleh bergeser. Kapan mengalami pergeseran, maka hati pun semakin lemah karena berkurang rasa cinta kepada Allah. Nah, kalau ini sudah dibahas tentang cinta, oh sebabnya 3 tadi, baru kita bicara ikhlas. Lah pertanyaannya, ikhlas di mana Ustadz? Nah, saya jawab, ikhlas itu kata ulama buah cinta. Kalau sudah ada cinta kepada Allah, maka di sana ada ikhlas. Kenapa ikhlas kita lemah? Kenapa kita jarang ikhlas dalam beramal? Bahkan amalan akhirat kita pun dikotori, terkontaminasi oleh apa? Oleh hal-hal yang bertolak belakang dengan ikhlas. Bayangkan perkara akhirat, di sana ada riya, ada sum'ah. Kok bisa? Iya. Ketidakikhlasan kita sehari-hari itu karena hati ini tidak cinta Allah. Kenapa kita sering tidak ikhlas? Karena hati kita lebih mencintai dunia. Makanya kata ulama, ikhlas itu buah cinta seorang hamba kepada Allah. Ada cinta, ada ikhlas. Semakin cinta, semakin sempurna ikhlasnya. Nah, sekarang secara umum kita ingin sampaikan sebab-sebab ikhlas apa saja. Yang pertama tadi, kalau kita ingin ikhlas, sebab yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Karena orang yang tidak menuntut ilmu agama, yang bodoh, yang awam, dia tidak akan bertambah imannya, dia tidak akan pernah mengenal Allah, dia tidak akan pernah ikhlas. Semakin bodoh seorang muslim, semakin sulit untuk ikhlas menuntut ilmu agama. Tapi agama yang bersumber dari dalil dan sesuai dengan pemahaman dan amalan sahabat, itu syarat mutlak gitu.
Agama yang seperti apa yang kita tuntut ilmunya akan membuat kita ikhlas? Ingat, agama yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis, yang sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah dan amalan mereka. Kalau ini ada yang bergeser, ada yang berubah, maka efeknya tidak signifikan terhadap jiwa kita. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Agama yang kita tuntut ilmunya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, selaras dengan pemahaman sahabat dan amalan mereka. Yang kedua, sebab ikhlas yang kedua, kita harus berjuang untuk meraih ikhlas dengan memohon pertolongan kepada Allah dalam merealisasikan ikhlas. Dengan cara apa? Yang pertama, berlindung kepada Allah dari segala virus yang merusak ikhlas. Berlindung kepada Allah dari riya, berlindung kepada Allah dari riya, berlindung kepada Allah dari sum'ah, berlindung kepada Allah dari sombong, berlindung kepada Allah dari bangga diri, berlindung kepada Allah dari ketenaran. Terutama apalagi yang paling kita harus minta kepada Allah perlindungan? Suka dipuji. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, virus yang paling mematikan ikhlas adalah penyakit suka dipuji, penyakit suka disanjung. Ini bahaya para jemaah sekalian. Jadi kecenderungan kita suka dipuji itu virus yang paling mematikan ikhlas seorang hamba. Apalagi untuk mewujudkan ikhlas, perjuangan, proses panjang untuk menuju ikhlas, yaitu merasa diawasi oleh Allah, ayyuraqiballah. Kemudian senantiasa berintrospeksi diri. Jadi tiga ya, perhatikan. Jadi yang pertama untuk ilmu agama. Kemudian sebab berikutnya apa? Sebab berikutnya adalah memohon pertolongan kepada Allah, berjuang dengan memohon pertolongan Allah untuk merealisasikan ikhlas dengan tiga cara. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari segala hal yang bertolak belakang dengan ikhlas. Berlindung kepada Allah, sebagaimana Nabi alaihissalam berdoa, doa memohon kepada Allah dari kesyirikan, berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Apa doa Nabi alaihissalam? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan tanpa aku ketahui, yang aku lakukan dengan sengaja, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang aku lakukan tanpa sengaja. Jadi kita harus banyak berlindung kepada Allah, baik dengan doa maupun dengan perbuatan. Dengan perbuatan apa? Hindari 5 virus ikhlas. Yang pertama, riya. 5 ya. Riya, sum'ah, 6, berarti 6. Hindari 6 virus ikhlas. Riya, suka memamerkan kebaikan, suka memperlihatkan kebaikan. Sum'ah, suka menceritakan kebaikan. Sombong, menganggap orang lain lebih rendah dari kita, menolak kebenaran. Bangga diri. Apa itu bangga diri? Yaitu membanggakan kelebihan duniawi yang ada pada diri seorang. Dia kaya, dia cantik, dia pinter, itu bangga diri, itu bahaya. Yang kelima, terkenal, itu virus ikhlas. Yang terakhir, suka dipuji. Kemudian yang kedua, proses untuk menuju ikhlas adalah apa? Adalah selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, banyak berintrospeksi diri, berintrospeksi diri. Kemudian sebab ikhlas berikutnya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, ya muqallibal qulub. Bahkan setiap kita ada kecenderungan tidak ikhlas, minta kepada Allah, ya Allah, ini saya memohon kepadamu keikhlasan dalam ucapan dan perbuatanku ya Allah. Jadi kita selalu memohon kepada Allah ikhlas pada setiap
ya, kesempatan di mana kita merasa cenderung kepada ketidakikhlasan. Lalu saat itu juga kita tegur hati kita untuk meluruskan niat, ya. Secara umum banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian apa yang membuat seorang ikhlas? Sebab ikhlas yang berikutnya. Sebab ikhlas yang berikutnya adalah, ya, lingkungan yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik sangat memberi pengaruh. Pengaruhnya sangat besar. Faktor lingkungan itu sangat menentukan ikhlas. Bagaimana kita ikhlas di tengah orang-orang yang selalu ngomongnya dunia terus, gak pernah bicara akhirat, tidak pernah berorientasi kepada akhirat. Kita kumpul di teman-teman, dunia yang dibicarain. Kita di sekolah ketemu orang tua murid yang ada di sekolah, ngomongnya dunia, atau ngomong tentang mobil, tentang tas branded, ngomong tentang apa. Gak pernah ada tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Selalu bicaranya dunia, dunia, dan dunia. Susah kita untuk ikhlas kalau lingkungan kita selalu diliputi oleh dunia dan dunia. Kemudian bagaimana kita ikhlas? Yang terakhir ini saya sampaikan, sebab ikhlas mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi SAW. Silakan musuhi sunnah, silakan tuduh itu ustaz-ustaz sunnah adalah ustaz-ustaz sesat. Silakan tuduh itu dakwah sunnah, dakwah sesat. Ingat, dakwah sunnah adalah dakwah yang mengantarkan kita kepada ikhlas. Dakwah Syiah, ajaran Khawarij, ajaran Mu'tazilah, ajaran Sufi, kenapa tidak boleh kita ikuti? Karena akan menggerogoti ikhlas. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Kata Syekhul Islam, Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, itu bukan tujuan. Kenapa ada dua kalimat syahadat? La ilallah Muhammad Rasulullah, kata Syekhul Islam, karena untuk menuju la ilaha illallah harus ada Muhammad Rasulullah. Jadi untuk menuju ikhlas kita harus merealisasikan Muhammad Rasulullah. Bagaimana caranya merealisasikan Muhammad Rasulullah? La nutabi' wa la nattabi' illa Rasulullah wa sunnata. Kita berusaha menjadi muslim yang mengikuti sunnah, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqa. Kita berusaha mengikuti Rasul secara akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Kenapa sih harus ikut Rasul? Mengikuti Rasul itu dampaknya ke hati, membuat hati semakin ikhlas. Ustadz ngomong asal bunyi kayaknya. Kalau tidak percaya, lihat surah Ali Imran ayat 31. Dampak besar dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hati ini semakin ikhlas. Misal, minum, Rasul cara minum bagaimana? Dengan tangan kanan. Kemudian kalau minum panas tidak ditiup dan tidak langsung diminum, tapi tunggu agak hangat baru kemudian diminum. Itu pun tidak langsung diminum langsung, tapi secara bertahap. Dan sebelum memulai minum baca bismillah. Jangan diremehkan. Minum dengan tangan kanan dampaknya ke hati. Minum dengan tidak meminum minuman yang panas dampaknya ke hati. Minum sebelum minum. Ustadz, ada nggak sih dampak? Misalnya nih, saya sebelum minum dan makan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Pertanyaannya, itu doa Rasul bukan? Bukan. Enggak tahu saya. Saya jawab, Allahumma barik lana fi ma razaqtana bukan doa Nabi sebelum makan. Jadi kalau kita sebelum makan dan minum baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar, maka tidak ada dampak ke hati. Kok enggak ada? Ya, karena itu bukan tuntunan Nabi. Jadi apapun amalan kita yang bukan dari Nabi alaihissalam, yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak berimplikasi ke hati. Terus yang berimplikasi ke hati yang mana?
doa hanya baca bismillah. Hanya bismillah berimplikasi hati? Iya. Jadi kalau kita mau minum atau makan, baca bismillah. Wallahi dampaknya ke hati. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah mengomentari ayat surah Al-Imran 31? Kata beliau, seorang muslim semakin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya yang tidak ada contohnya. Misalnya begini, doamu tidur, rata-rata banyak doa yang tersebar bismikallahumma ahya wa amut. Padahal yang sesuai dengan doa Nabi bismikallahumma amutu ahya. Pertanyaannya, apa sih dampaknya? Dampaknya besar. Seorang yang membaca doa yang benar seperti doa Nabi sebelum tidur, bismikallahumma amutu ahya, dampaknya ke hati, membuat hati ini akan semakin ikhlas. Ikhlas itu para jamaah hadiah dari Allah, hadiah bonus dari Allah, karena kita konsisten mengikuti sunnah. Sahabat ikhlas bukan karena dia hidup di masa Rasul. Aisyah merupakan wanita muda yang tegar dan hebat bukan karena dia istri Rasul. Aisyah, Khadijah dan istri Nabi yang lain adalah orang-orang hebat. Kenapa mereka hebat? Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Aisyah tidak pernah berbangga sebagai anak Abu Bakar Siddiq. Aisyah tidak pernah berbangga sebagai istri Rasulullah. Beliau berbangga diri karena bisa diberi taufik oleh Allah, bisa menjadi seorang wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita sebelum kita tutup majelis kita adalah tentang sabar. Sekarang bagaimana ya Ustadz, sabar itu mudah diucapkan tapi kok susah ya? Kayaknya apalagi wanita itu lemah jiwanya, maka sulit bagi mereka untuk menjadi wanita yang tegar, wanita yang tabah, wanita yang sabar. Karena sabar ditentukan oleh iman. Kata Rasulullah SAW, la imana lima la sabralah. Tidak akan ada kesabaran orang yang tidak punya iman. Jadi faktor sabar ditentukan oleh faktor iman. Ada iman, ada sabar. Lemah sabar, lemah iman, maka sabar pun lemah. Bagaimana menjadi orang sabar? Nah ini, kalau kita bedah, sabar itu amalan hati. Tapi amalan hati yang ada di luar, yang sudah ya dia sudah meluap keluar. Ada 3 amalan hati utama yang dia lebih banyak berperan di luar, bersifat eksternal. Apa itu? Syukur, sabar, taubat. Jadi sabar itu para jamaah, dia itu tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan iman sebatas hati, tapi dia harus dihadirkan dengan apa sabar itu? Ingat, sabar itu dari Allah. Orang udah ngerti agama tidak menjamin sabar. Laki-laki berjenggot udah ngaji lama tidak menjamin sabar. Wanita sudah lama ngaji, sudah banyak kajian yang dia hadiri, bahkan dia koordinator taklim sekalipun tidak menjamin dia sabar. Kok bisa? Ya, karena sabar itu pengawal syukur. Dia harus berfungsi dengan baik sebagai pengawal syukur. Pengawal syukur itu ada 2, ada namanya sabar, ada namanya taubat. Allah memberikan kita sabar kalau kapan? Karena 2. Pertama, hati benar-benar cinta kepada Allah. 3 tadi. Lebih mencintai Allah, mencintai siapapun karena perintah Allah. Kemudian yang ketiga, berusaha mencintai yang Allah cintai, benci semua yang Allah benci. Itu pertama. Kalau 3 ini tidak kita realisasikan dalam kita, tidak kita aplikasikan, maka jangan harap kita bersabar. Karena sabar itu ditentukan oleh faktor hati. Hati yang cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Nih perhatikan ya, kata Ibnu Qayyim diurai, hati ini fungsinya mencintai. Lalu cinta itu dijaga oleh 2, takut dan berharap kepada Allah. Kalau sudah hati ini menyatu dengan cinta, harap dan takut, maka lahirlah ikhlas.
Produk dari hati yang cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, produknya apa namanya? Ikhlas. Ikhlas itulah yang nanti melahirkan 3, syukur, sabar, dan taubat. Jadi kita, kenapa kok tidak sabar? Karena nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Karena hati kita ini, di hati yang cinta itu lemah. Nah ini, tapi karena sabar ini adalah amal yang sifatnya eksternal, dia bermain di luar hati, ya, berkaitan dengan amal kita, ya, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Maka perhatikan, hati dan amal harus kompak. Kalau kita ingin sabar, hati dan amal harus kompak. Apa itu? Hati yang cinta Allah, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita harus terdepan kalau ingin lebih sabar. Apa ya terdepan dalam hal apa? Hati. Dengan 3 tadi. Ya, saya ingatkan lagi, lebih mencintai Allah, mencintai siapapun karena perintah Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membenci semua yang Allah benci, mencintai semua yang Allah cintai. Lalu amalannya, akhlaknya. Jadi sedia payung sebelum hujan, gitu loh. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu adalah amalan hati yang sudah tertuang ke dalam amal. Jadi contohnya apa? Bagaimana Ustaz sabar? Mau sabar, sholatnya bener. Bagaimana mau sholat? Bagaimana mau menjadi wanita sabar? Sholatnya saja jauh dari tuntunan Nabi. Contohnya apa Ustaz? Coba periksa sholatnya. Selama ini khusyuk nggak sholatnya? Bagaimana mau sabar? Sholat aja pikirannya kemana-mana. Ingat, sabar itu adalah hasil kekompakan, koneksi yang kuat antara hati dan amal. Hati yang cinta Allah, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Lihat Aisyah. Aisyah umur belasan tahun sudah dituduh selingkuh, mengalami peristiwa yang sangat hebat, musibah yang sangat besar. Ditambah di saat itu wahyu tidak turun pada Rasulullah. Sampai ketika Aisyah terpojok oleh tuduhan selingkuh, Nabi tidak bisa membenarkan atau tidak bisa menyangkal. Kenapa? Karena tidak bisa menilai, karena wahyu tidak turun kepada Nabi. Sampai Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, saya tidak tahu yang benar yang mana, karena wahyu tidak turun mengabarkan siapa yang benar dan siapa yang salah." Lalu sampai Rasul berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kalau memang kamu melakukan, akui saja." Lihat Rasulullah sallallahu alaihi. Mendengar hal tersebut, Aisyah sangat nangis, shock. Tapi apakah beliau terpuruk? Tidak. Mendengar Nabi berkata seperti itu, apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, kalau memang kamu telah melakukan, akui saja. Saya tidak tahu yang benar yang mana. Karena saya ingin mengharapkan wahyu turun, memberitahukan siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah betul kamu berselingkuh atau tidak? Tidak turun kepadaku selama sekian lama. Sementara khobar di luar, gosip begitu kencang dan kuat sekali. Sampai beberapa sahabat wanita, anak-anak, remaja, bapak-bapak, semuanya juga terlibat menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berselingkuh. Apakah Aisyah rapuh jiwanya menerima tuduhan selingkuh, berzina? Tidak. Kenapa beliau tegar? Padahal umurnya masih belasan tahun. Kenapa beliau tabah? Satu kuncinya, karena beliau selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang Rasul contohkan dikerjakan, apa yang tidak Rasul contohkan dia tinggalkan. Itu kuncinya sebetulnya. Bagaimana Ustadz? Saya ingin jadi wanita yang baik. Anda sudah muliakan suami? Belum. Jangan harap Anda menjadi wanita yang sabar. Taat dulu kepada Allah, karena sabar itu buah dari ketaatan yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Anda sudah muliakan orang tua? Belum. Anda sudah sholat dengan benar? Jadi perhatikan hak Allah dan hak Rasul. Nah ini penting. Amal yang kompak dengan hati, amal yang terkait hak Allah, apa itu? Sholat. Kerjakan sholat dengan benar.
Yang kedua, amal yang terkait dengan hak manusia. Apa itu? Suami kalau sudah berumah tangga. Sudahkah wanita yang sudah berumah tangga muliakan suami? Kalau belum, jangan berharap ikhlas. Jangan berharap sabar. Ingat, sabar itu hadiah dari Allah. Oleh karena ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, ketaatan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya adalah sebab-sebab ikhlas. Sebab-sebab ikhlas sebagai berikut. Kalau yang dimaksud dengan sabar atau sebab-sebab sabar sebagai berikut. Kalau yang dimaksud dengan sabar, sabar dan menghadapi musibah. Yang pertama, sebab-sebab sabar. Yang pertama, kita harus menyadari, selalu menyadarkan diri kita bahwa dunia adalah tempat ujian. Selama kita hidup di dunia, kita akan selalu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Tidak pernah berhenti ujian itu datang menimpa kita, karena dunia adalah tempat ujian. Jadi jangan pernah kita minta berhenti dari ujian, karena ujian tidak akan pernah lepas dari diri kita dan kehidupan kita selama kita berada di dunia, karena dunia tempat ujian. Allah katakan apa? Wal nabluwannakum, selama kamu berada di dunia, selama itu kamu akan kami uji. Jadi selama berada di dunia, kita jangan anti ujian, juga jangan minta ujian, tapi siap diuji dan mohon pertolongan kepada Allah dan mohon kekuatan dari Allah. Jadi jangan lari dari ujian, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, minta pertolongan, minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, karena dunia tidak lepas dari ujian. Yang kedua, jangan pernah merasa memiliki. Orang sedih, kenapa? Karena kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan suami, kehilangan orang tua, orang yang kita sayangi. Ketika kita tidak pernah merasa memiliki, selesai sudah. Sedihnya hanya sesaat, tidak berlarut-larut. Kenapa kita sedih betul? Ya, karena kita merasa memiliki. Allah sudah ingatkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kita harus meyakini dengan baik bahwa sabar itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Fa inna ma'al usri yusra, inna wa fasabir ajrun bighairi hisab, bahwa Allah akan memberikan pahala bagi orang yang sabar tidak terbatas. Kemudian bagaimana Allah akan mengakhiri kesulitan kita dengan keindahan, dengan kemudahan. Jadi sabar demi meraih pahala yang besar di akhirat terutama. Yang terakhir adalah sabar dengan memohon pertolongan kepada Allah. Doa, Allahumma afrik alaina sabra, berilah kami kekuatan sabar ya Allah. Doa karena sabar itu dari Allah. Sabar, doa sekaligus berusaha berada di tengah lingkungan orang-orang yang sabar. Karena kembali lagi saya sampaikan, faktor lingkungan sangat memberi pengaruh besar. Faktor lingkungan sangat menentukan. Bisa nggak jadi istri yang sabar kalau suaminya tidak sabar? Bisa nggak jadi suami yang sabar kalau istrinya tidak sabar? Bisa nggak seorang bisa menjadi sabar kalau di tempat tinggalnya banyak orang-orang yang banyak mengeluh, banyak curhat? Tidak, sulit. Sabar itu banyak dibantu oleh lingkungan. Ketika lingkungan sabar, lalu ketika kita sedang sedih, ketika bahkan sedang cenderung terpuruk, lalu mereka mengatakan, sabar, ini ujian dari Allah. Allah itu sayang. Allah itu dengan sayangnya membuktikan dengan apa? Dengan menimpakan kita musibah. Bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk menghapus dosamu, mengangkat derajatmu. Nikmat sekali berada di tengah lingkungan yang sabar. Itulah para jamaah sekalian, pembahasan kita tentang hakikat kehidupan dunia, lalu ujungnya adalah kepada sabar dan juga kepada ikhlas. Dan itu semua sebetulnya ditentukan oleh faktor hati kita, yaitu hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan hati ini cinta, kapan amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunannya, maka Allah akan menghadiahkan kita ikhlas. Allah akan menghadiahkan kita sabar. Allah akan mendorong kita untuk mudah bertaubat. Jadi semua kebaikan datang dari Allah akibat kita memiliki hati yang baik, hati yang cinta Allah, dan amal yang soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bi'alamin. Karena ini adalah kajian perdana,
Jadi kita pertama yang perlu kita perhatikan adalah sabda Nabi SAW, yaitu apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang kontinu walaupun sedikit, walaupun tidak besar, walaupun kecil. Ya, artinya apa? Pengajian yang penting bukan besarnya, banyaknya jamaah, ya, bukan tingginya antusias jamaah untuk hadir. Yang penting istiqomah. Jadi ngaji itu pentingnya di mana, hebatnya di mana? Ketika kajian itu terus berlangsung. Sekarang kita ngaji, bulan depan ngaji lagi, bulan berikutnya ngaji, istiqomah. Karena Allah tidak lihat banyaknya jamaah, yang Allah lihat adalah istiqomah. Kenapa? Karena ngaji yang istiqomah itu berdampak ke hati, berdampak kepada amal. Makanya ya, kajian perdana ini tidak ada tanya jawab. Kajian perdana ini saya minta sebagai pemicu semangat jamaah sekalian untuk menghadiri kembali kajian berikutnya, insya Allah ya. Karena tadi saya terus terang tidak bangga dan tidak senang dengan banyak jamaah. Yang saya senang adalah ibu-ibu akhwat yang rajin hadir secara istiqomah, ya, itu yang penting bagi saya. Karena kita ngaji untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amal. Kalau orang yang ngaji hanya angot-angotan aja, atau ngaji hanya sesaat sekali, itu sayang, sangat kita sayangkan karena tidak berimplikasi ke hatinya dan amalnya. Karena kita ngaji untuk mengenal Allah, untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amal, makanya kita ngaji yang istiqomah. Dan insyaallah ta'ala kajian ini akan berlangsung sebulan sekali untuk saat ini, dan kita akan bahas apa nanti kita akan sampaikan. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kemudahan atau segala kemudahan dari Allah semata, segala kesalahan dari syaitan dan dari kebodohan saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.